Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa in ibtulita bi hadzal amal fahtariz min khaslatain. Al-ula an takallufi fil kalami bil ibarat wal isyarat wal tamat wal abyat wal ash'ar. لأن الله تعالى يبغض المتكلفين والتكلف المجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من سلامة الإيمان في الخاتمة وكيفية حاله في قبضة ملك الموت وهل يقدر جواب منكر ونكير وأن يهتم بحاله في القيامة ومواقفها وهل يعبر على الصراط سالما أم يقع في الهاوية ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره فغيلان هذه النيران ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا. Di pertemuan yang lalu menganjurkan kita untuk melaksanakan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain agar tidak mendapatkan bahaya malapetaka yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Isa, "Id nafsak fa in ta'adhat fa'idhin nas." Nasihati, ingatkan dirimu jika dirimu melakukannya, menerima apa yang kamu nasihatkan, fa'idhin nas, maka nasihatilah orang. Akan tetapi terkadang mau tidak mau kita harus menasehati, mau tidak mau kita harus mengingatkan. Karena itu bukan berarti kita harus mengamalkan baru menasehatkan ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, tidak harus kita mengamalkan baru menasehati. Sekalipun kita belum mengamalkan, kita boleh menasihati orang lain, akan tetapi lebih harus kita menjalankan apa yang kita nasihatkan daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita harus menjalankan, tapi kalau sudah kita nasihatkan kepada orang, berarti kita lebih harus menjalankan. Lah terkadang kita harus menasihati orang, harus mengingatkan orang. Secara tidak sengaja melihat orang melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak baik.
Maka kita yang mengetahuinya, yang melihatnya harus mengingatkan. Berarti apa? Mau tidak mau kita menasihatinya, mau tidak mau kita mengingatkan. Lah, kalau sudah seperti itu, kita enggak karena nanti lebih harus aku melakukannya, melaksanakannya. Lu mau nggak mau kamu harus mengingatkan ini. Dengan apa? Dengan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'a minkum munkaron. Siapa di antara kalian yang melihat atau mengetahui kemungkaran, bukan mencari tahu, bukan mencari tahu, nyamar, belusuk, masuk ke satu tempat, benar tidak dilakukan ini tajassas. Mencari tahu itu dilarang sama Allah. Yang kelihatan mata, yang ketok, yang nggak kelihatan jangan dicari tahu. Cari nolok ini, cari tahu, nginteli gitu, tajassas itu. Mari ngono sok keminter, nahi mungkar, wah hebat itu. Sudah nggak tahu ayat Al-Quran, nggak ngerti ilmunya, ini nahi mungkar kamu salah. Dan itu pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah seperti itu, melihat ada orang muntah terdengar dari luar, muntah diintip naik dari pintu belakang. Malah Sayyidina Umar yang mengakui dirinya melakukan kesalahan. Sayyidina Umar, kan dalilnya orang yang nahi mungkar kan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengakui kesalahan. Kenapa? Mencari tahu. Katanya orang tersebut, aku melakukan satu kesalahan. Engkau wahai Amirul Mukminin melakukan 3 kesalahan. 3 kesalahan langsung. Kenapa? Pertama tajassas, mencari tahu. Sedangkan Allah dalam ayat Al-Quran wala tajassasu. Kemudian engkau masuk rumah lewat bukan pintunya. Kalau kita masuk rumah lewat belakang, padha mbek apa? Maling. Kamu masuk rumah bukan pintunya, sedangkan Allah memerintahkan kita apa? Lewat pintunya. Kemudian kamu masuk sebelum mendapatkan izin, sedangkan Allah memerintahkan salam dan mendapatkan izin baru masuk. Makanya kadang orang-orang ini sok keminter. Makanya kalau orang yang ngerti kudu metak wong sing kemeru iki. Uripe ngopi, uripe kerja, kemudian sok masuk di dalam ormas seperti hal-hal tersebut, kemudian sok keminter, totok enggak sih? Enggak sadar ya berarti wong edan. Perlu belajar semuanya itu, bukan hanya modal koar-koer. Kalau modal koar-koer nyetelo tip isok wisan. Semuanya itu perlu ilmu. Perlu ilmu, bukan hanya iki api melu. Ini bagus ikut, ilmu dipakai. Makanya pentingnya belajar itu supaya tahu, mengerti. Diajak orang, jos melu. Loh. Pikir dulu. Mengajak apa ini? Adakah yang lebih baik dari ajakan tadi itu? Oh ada. Apa? Diem di rumah. Loh, lebih baik kamu diem di rumah daripada kamu mengikutinya. Lebih baik diem di rumah kalau kamu daripada kamu mengikutinya. Loh, dipikir, diajak jangan hanya ikut, dijak melu, tas kresek. Tas kresek. Dijak melu, nang jeding melu, dibuang nang sampah, iya, tas kresek. Kenapa? Tidak punya ilmu itu. Tidak punya ilmu untuk dia berpikir. Untuk dia berpikir, nggak punya ilmu, pikir dulu. Makanya kalau kita sudah terlanjur, ada orang melakukan kesalahan, sedangkan diperintahkan oleh Rasulullah kalau melihat kita harus menegurnya, mengingatkannya. Mau nggak mau akhirnya kita harus menegurnya, kita harus mengingatkannya. Maka perbuatan itu, apa yang kita nasihatkan nantinya, apa yang kita ingatkan kepada dia, kita harus lebih menjaganya. Tadinya kita menjaganya, kita berusaha mengerjakan, kita berusaha menjalankan. Tapi kalau sudah kita ingatkan kepada orang, kita harus lebih.
lebih menjaganya, lebih memerhatikannya. Masuk masjid mau sholat, melihat orang melakukan kemungkaran, kesalahan ini dan itu, kita harus menegurnya. Masuk pasar, ada orang melakukan kemungkaran, kita mengetahuinya, maka kita harus mengingatkan. Di dalam rumah melihat keluarga melakukan kesalahan, ingatkan. Bukan ke orang lain tok mengingatkan, ngelihat orang lain salah diingatkan, salah lagi, sing bener ngene dan sebagainya. Terus yang di rumah kalau melakukan kesalahan, tutup mulut, buta matanya, ingatkan. Itu lebih wajib kamu mengingatkan daripada yang lainnya. Ingatkan, jangan bisu, jangan buta dari kesalahan apa yang dilakukan oleh keluarga kita. Sedangkan orang lain, kita pantau, kita amati, kita cermati kesalahannya. Bukan hanya kita, kanan kiri kita tahu semuanya. Siapa yang memberitahu? Dia. Seakan-akan dia adalah orang yang hebat, orang yang alim, orang yang masya Allah, kesalahannya orang diceritakan ke kanan kirinya. Kemudian dia sendiri kesalahannya nutup. Harus kita mengingatkan. Nah kalau sudah seperti ini, lah ini apa yang kita ingatkan harus kita jaga. Karena itu kita dalam mengingatkan, dalam menasehati, kita harus menjaga dua perkara. Fahtariz an khoslatain. Jaga dua perkara. Waspada dari dua perkara. Kalau kita sudah mengingatkan atau menasihati, ketika mengingatkan, menasihati, kita harus menjaga dua perkara. Apa yang pertama? Anitakalluf fil kalam bil ibarat wal isyarat wal qamat wal abyat wal ash'ar. Bahasanya nggak usah lebay-lebay. Bahasanya nggak perlu yang tinggi-tinggi. Nggak perlu pakai bahasa yang intelek. Tidak perlu memakai bahasa yang teratur, apalagi disajakkan. Sajak itu seperti puisi atau pantun yang diakhiri dengan huruf N semua atau I semua. Ini tujuannya menasehati apa pantun? Tujuannya menasehati, nggak perlu pakai bahasa dengan teratur. Tak totoi disik bahasa itu. Berlebihan, atau mau menasehati itu menghafalkan syair-syairnya dulu supaya ketika menasehati mengeluarkan syair-syairnya dalam syair ini, dalam syair itu dan yang lain sebagainya, atau pepatah ini pepatah itu, nggak perlu. Karena tujuannya apa? Mengingatkan, menasehati, itu tujuannya. Nggak perlu juga berlebihan. Kalau sekedarnya nggak masalah, sekedarnya nggak apa-apa. Misalnya kalau kita sebutkan hal-hal seperti ini akan mempengaruhi dia, boleh sekedarnya, bukan kemudian tambah-tambahi. Seperti orang buat kopi pakai gula, iya, tapi jangan berlebihan, akhirnya itu bukan kopi, banyu gula, cuma warna hitam gitu aja. Kenapa? Gulanya berlebihan, gulanya cukup sedikit, jadi rasa kopinya ada, ya ono manisi ono pahite. Lek Pak legit tok duduk kopi banyu gula, cuma warnanya warna hitam, ya itu hanya ada di Indonesia. Banyu gula warna hitam hanya ada di Indonesia. Nggak usah berlebihan, nyantai sekedarnya. Nah, seperti itu, mengeluarkan syair boleh, menata bahasa sekedarnya yang nggak merepotkan dirinya atau memaksa dirinya boleh, apalagi kalau itu untuk mempengaruhi orang yang dinasehati, nggak masalah. Tapi tidak tujuan itu atau bisa menimbulkan bahaya yang lain seperti riya, bangga diri, ya nggak perlu. Jadi boleh mengeluarkan syair, boleh menata bahasa, asal tidak berlebihan. Itu pun jika dapat mempengaruhi orang yang dinasehati, juga tidak menimbulkan sifat
riya dan semisalnya, maka diperkenankan. Nah, tapi berlebihan tidak. Ya, berlebihan tidak. Kenapa? Karena Allah sangat membenci orang yang berlebihan, orang yang memaksa mengeluarkan kata-kata dengan bahasa yang bagus, tertib dan lain sebagainya. Ini Allah membencinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, disebutkan dalam hadis, innallaha yubghidul baligha minar rijal. Allah itu sangat membenci orang yang berlebihan di dalam menasehati, mengingatkan. Berlebihan, bahasanya berlebihan, memaksa diri. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu li'annallaha yubghidul mutakallifin. Allah membenci. Allah membenci al-mutakallifin, orang yang memaksa dirinya. Nah, kita sudah tahu dalam ayat Al-Quran, Allah tidak pernah memaksa kita. Allah tidak pernah memaksa kita dalam melakukan kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah mewajibkan sesuatu, tapi Allah tidak mengharuskan sesuatu itu harus dilakukan dengan satu perbuatan, tidak boleh kanan atau kiri. Enggak. Tapi semampunya. Sholat diwajibkan oleh Allah, sholat. Nah, tapi semampunya orang itu nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa wudhu, tayamum. Nah, kan gitu ya. Allah memberikan kewajiban, tapi Allah memberikan kemudahan bagi orang yang melaksanakannya sesuai kemampuannya. Gak dikasih 1 poin sama Allah, wajib sholat dengan berdiri, gak bisa digantikan dengan apapun. Akhirnya yang lumpuh, yang stroke, yang berbaring gak sholat. Enggak, Allah mewajibkan sholat, diatur cara-caranya. Nah, kalau gak esok ngadeg ini, gak esok lungguh ini, atur sesuai kemampuan orang yang menjalankannya. Tapi sholat tetap harus dilaksanakan. Sholatnya harus dilaksanakan dengan cara yang dia mampu dan bisa. Itu Allah. Begitu juga dalam menasihati. Dalam menasihati juga gitu, nggak perlu memakai bahasa teratur. Kadang memakai bahasa teratur, orang yang dinasihati akhirnya memerhatikan bahasanya. Wapi burine sok IKB. Bukan nasihatnya, bukan peringatannya, tapi memerhatikan bahasanya akhir sing ngrungokno. Api kabeh, iso kabeh mburine. Enggak perlu. Terkadang menasihati orang itu dengan halus ndak iso. Balak-balik dihalusi ndak kena, sindiran ndak kena, jauh ditendang, dicungkrakno, dijulekno baru. Nah, baru sadar, baru mengerti. Enggak ngerti-ngerti. Sindiran, kemudian dengan cara yang halus, bukan sekali 2 kali, bukan sebulan 2 bulan, tahunan, ndak kena. Jadi jauhnya macam ini dijulekno, dijejek baru. Wis tak kena gawe halus-halusan ndak kena. Ada yang seperti itu, ada. Kalau ndak dibalen-baleni terus, halus, disendir, dibaleni meneng. Ini saya kira kena langsung ditabrak, ibarat motor ditabrak, baru sadar. Enggak sadar ya berarti perlu diperiksa. Jadi intinya nggak perlu memaksa. Karena itu apa? Takalluf itu apa? Al mujawiz anil had ya dulu ala kharabil batin wa ghaflatul qalb. Ya. Berlebihan itu adalah apa? Sudah melampaui batas kemampuan, tapi dia memaksakan, atau melampaui batas pengetahuannya, kemudian dia berlebihan, jadi memaksa dirinya, akhirnya dia itu untuk menasehati. Karena tujuannya satu, tujuannya mengingatkan orang itu bisa berubah. Lah, mengingatkan atau menasehati itu nggak perlu bahasa yang macam-macam, nggak perlu.
Terus pokoknya orang yang diingatkan, orang yang dinasihati itu tuh paham. Nah, beda dengan sindiran ya, beda dengan sindiran. Sindiran itu kadang disampaikan di dalam ceramah, nah, tapi tergantung orang yang mendengarkan, itu sindiran. Walaupun si penceramah kadang menuju seseorang dalam ceramahnya, nah, tapi tergantung orangnya masih. Dan itu kadang makanya tidak kena. Sindiran tidak kena, ya. Sudah mendekati ya tidak kena, ya sudah seperti itu ya sudah. Nah ini nggak perlu, wah, berlebihan nggak perlu. Kenapa? Orang yang berlebihan itu apa? Ya dulu ala kharabil batin wa ghaflatil qalb, tanda kerusakan dalam batinnya dan kelalaian dalam hatinya, ya. Karena itu nggak perlu sudah. Sebahasa apa yang keluar sudah dari mulutnya. Sebahasa, nggak perlu kemudian dipikirkan dulu nanti bahasanya seperti ini, seperti itu, seperti ini dan sebagainya, nggak perlu. Sekeluarnya aja, mau bahasanya kelara keliru nggak apa-apa, kelara keliru bahasanya nggak masalah, yang penting masuk sudah tujuannya. Karena itu yang apa yang diutamakan itu kan yang dinasihati, yang diingatkan ngerti, segitu aja. Nah, nggak perlu kemudian pakai bahasa akhirnya yang dinasihati nggak ngerti, pelanga pelungu, nah, pakai bahasa, nah, anak-anak muda misalnya, yang ini yang itu, artinya tidak eruh. Akhirnya kan percuma menasihati panjang lebar memakai bahasa anak muda, sedangkan ini wong desa. Warone ngelas tok misalnya, warone kirim rengginang tok misalnya, pakai bahasa anak-anak muda misalnya, percuma. Nggak ngerti bahasa yang dia mengerti. Wis itu yang bisa sampai bisa dimengerti. Lah ndak iso dimengerti. Percuma hanya ngrungokno. Apa artinya iki? Kate takok isin wong iki nasihat. Ndak ditakokno, ya nggak ngerti. Akhirnya dijarno wis. Ada beberapa bahasa dan lain sebagainya. Apalagi memakai bahasa kekinian dalam ceramahnya yang ngrungokno wong tua-tua, yang tidak pakai Android, yang tidak pernah mengenal ini, tambah bingung. Pakai bahasa follow atau pakai bahasa like dan yang lain sebagainya, ngerti wong tua. HP nak nyekel tindut tok HP-nya, kemudian pakai bahasa seperti itu, tidak ngerti, mulai ngapelungut tok akhirnya. Apa maksudnya? Nggak ngerti, tapi bahasa yang dimengerti orang, bahasa pasaran itu. Semua orang memahaminya, mau orang intelek mau bukan orang intelek memahaminya, dan itu lebih mengena, Lah kemudian di situ itu ada pembahasan, ada tadzkir, ada wa'id, ada mudzakir. Di pertemuan yang lalu ada bahasa wa'id, ada bahasa mudzakir. Wa'id orang yang menasihati, mudzakir orang yang mengingatkan. Lah apa bedanya wa'ad sama tadzkir? Ada perbedaannya. Kalau wa'ad itu atau tadzkir, an yazkural abdu naral akhirah, seorang hamba mengingat api akhirat, mengingat neraka. Wa taksira nafsi fi khidmatil khaliq, kesembronoannya di dalam melayani Allah, kesembronoannya dalam menjalankan ketaatan ibadah. Wa yatafakkar fi umrihil madhi alladhi afnahu fi ma la ya'ni, merenungi umurnya yang telah berlalu, yang telah dihabiskan di dalam sesuatu yang tidak berfaedah. Nginget akhirat, nginget neraka, kemudian melihat kesembronoan dirinya dalam menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, kemudian memikirkan, merenungi yang telah berlalu dari usianya dalam sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Muncak, sutuk muncak, gawe kemah, gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, dipikir. Ada lagi yang touring kesana kemari, hanya duduk marung, ngakak-ngakak dan yang lain sebagainya, dipikir. Ya Allah,
dan sebagainya, dipikir sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya kesenangan saja, nggak ada faedahnya untuk dunianya wala akhiratnya misalnya, dipikir sama dia dari waktu-waktunya yang berlalu. Dan kita semuanya memiliki itu, yang sudah tua memiliki, sudah yang sudah berlalu dari masa mudanya dulu gimana, yang masih remaja sudah melalui beberapa waktu yang dilalui tanpa faedah, itu dipikir. Ini namanya tazkir, ini mengingat neraka, mengingat kesembronoan dirinya, mengingat usianya yang berlalu tanpa hal yang bermanfaat, kemudian merenungi juga apa yang akan dihadapi daripada rintangan-rintangan untuk keselamatan imannya di akhir umurnya. Ini ya, kita hidup ada rintangan-rintangan, ada halangan-halangan, A, I, U dan yang lain sebagainya. Ini semuanya harus kita hadapi. Untuk apa? Menyelamatkan iman kita, menjaga iman kita agar meninggal masih memegangnya, masih membawanya. Pikir, ada ini, ada itu, semakin besar, semakin kuat. Kemudian bagaimana keadaannya? Dia memikirkan bagaimana cara dalam menghadapi malaikat kematian ketika mencabutnya. Kemudian dia memikirkan apakah nanti bisa menjawab Munkar dan Nakir. Dia galau, sumpek, memikirkan keadaannya kelak di hari kiamat, yang diceritakan oleh Allah tentang kiamat seperti ini, seperti itu, bagaimana keadaannya, apakah nanti dia bisa melalui sirat selamat atau tidak, dia terjerumus dalam neraka atau tidak, dipikirkan sama dia, direnungi. Nah ini semuanya ketika ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya, dan itu bisa menguatkan dia, menetapkan dia pada relnya, jalurnya. Yang membara ini dalam hatinya, dalam pikirannya, itu adalah dinamakan dengan tazkir. Nah, jadi tazkir itu kita memikirkan diri kita bagaimana nanti bisa selamat. Itu poin singkatnya. Memikirkan dirinya bagaimana nanti bisa selamat dari neraka Allah, dari azabnya Allah, dari murkanya Allah. Nah, memikirkan dia bagaimana caranya bisa selamat, dipikir, direnung apa yang akan dihadapi, bagaimana caranya dia menghadapinya. Nah, ini namanya tazkir. Nah, itu harus ada selalu dalam pikiran kita, harus ada selalu dalam hati kita. Jangan pernah ditaruh di kresek, jangan pernah taruh di dompet, harus ada selalu dalam ingatan kita. Kita berjalan 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, ini pikir apa yang telah kita lalui ini bermanfaat atau tidak, berfaedah atau tidak, menguntungkan untuk kita atau tidak nantinya. Bukan hanya kita jalani kehidupan seperti film, hanya lewat nanti ganti lagi, lewat ganti lagi, nggak memikirkan penghasilannya. Artis itu memikirkan nanti dia akan melakukan ini, tapi nanti dia mau berusaha meningkatkan agar mendapatkan job lebih dan penghasilan lebih. Kita juga harus gitu. Pikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan lebih dan lebih. Bukan tetap 1 pekan yang lalu sama sekarang sama. Tidak ada perubahan. 1 tahun yang lalu sama sekarang sama. Nggak ada perbedaan. Terus peningkatannya di mana? Lah itu dipikir, ini namanya tazkir. Lah kalau kita tetap nempelkan pikiran itu dalam hati kita, dalam pikiran kita selalu, ini akan membuat kita berusaha bertarung dalam diri kita, melawan nafsu dan syahwatnya untuk berusaha menjalankan lebih baik dan lebih baik. Kalau tidak, itu tadi ngikuti, akhirnya ngikuti nafsunya, ngikuti syahwatnya, ngikuti malesnya, ngikuti bosennya dan yang lain sebagainya. Tapi kalau enggak bosen,
lawan. Nafsu dilawan, syahwat dilawan. Kenapa? Dia mau selamat, dia mau beruntung, dia mau bahagia selama-lamanya di akhirat. Wah, itu ada dalam pikirannya, ditentang semuanya. Datang nafsu dilawan, datang syahwat dilawan, datang males dilawan, datang kebosanan dilawan, rintangan ini di rintangan itu dilawan. Semuanya dilawan. Akhirnya apa? Nantinya benar-benar bisa membuat dia selamat. Tapi kalau diikuti, datang ini diikuti, datang ini diikuti, akhirnya bukan naik, bukan meningkat, tapi menurun, merosot. Naik sedikit, turun lagi. Ini ibarat HP baterainya wis apa namanya? Hang atau aki wis soak. Di cas sebentar, dipakai mudun meneng, habis lagi. Ya, sudah di apa bahasanya aki, sterak ya, di sterak dipakai enak, 1 hari 2 hari nyeterek meneng. Kenapa? Soak. Kalau baterai hang sudah. Kenapa? Itu tadi nggak pernah melawan, tidak pernah berjuang, karena dalam pikirannya api neraka nggak ada, kesembronoan dirinya dalam berkhidmat, melayani dan menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah nggak ada, merenungi apa yang akan dihadapi di apa kematian, di barzakh, di akhirat nggak ada, kemudian nggak pernah memikirkan ini menguntungkan atau tidak, nggak ada, ya sudah. Akhirnya apa? Kalau dia naik sedikit, turunnya yang banyak. Naiknya banyak ini barat nilai 100 baterai. Tapi 100-nya hanya sesaat, langsung mati meneng. Naudzubillah min waspada. Itu namanya tadzkir. Jadi meletakkan hal tersebut dalam otaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya. Selalu dia kemanapun itu sama dia, nggak pernah dilupakan. Nah, wallahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa mengingat keadaan kita sehingga kita bisa merubahnya menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan, kejahatan, menyelamatkan kita dari murkanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.